Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 78, Tuan Utusan. Dikarang, seorang pendeta Tao dengan gemetar berkata, "Kami telah mengunjungi di mana-mana, dan kami telah lama melihatnya di luar Xiongzai. Tetapi kami tidak dapat menemukan keberadaan Dewa Laut ini sama sekali. Tolong, utusan guru maafkan saya. Kami bersedia mencari 1000 tahun darah manusia untuk utusan itu." Petik 2. Seorang manusia. Wanita itu berkata dengan sedikit dingin di matanya, "Apa bagusnya darah? Tidak hanya tidak memiliki aura, tetapi juga kehilangan pahala. Anda telah mengikuti saya begitu lama, dan Anda harus tahu bahwa saya telah menghapus karma yang ditinggalkan oleh latihan asli saya, dan saya tidak lagi membunuh manusia. Sebagai untukmu, tanda seru." Kedua Taois itu menghela nafas lega, dan dengan cepat berteriak, "Terima kasih, Tuanku Utusan. Terima kasih, Tuanku Utusan." Wanita itu melirik pada mereka berdua dengan dingin. Dia dengan cepat tutup mulut dan terus berlutut di sana, tidak berani bernapas. Pemurni ki manusia ini benar-benar tidak berguna. Wanita itu mendengus dingin, menyipitkan mata Phoenixnya yang panjang dan sipit, menatap laut di kejauhan, dan memikirkan perintah yang baru saja diterimanya di dalam hatinya. Nama Taoisnya adalah Wenjing, dan di awalnya adalah Raja Nyamuk Hitam bersayap darah yang mencapai Tao. Dia bukan iblis atau roh, tapi monster kuno yang ganas. Serius, dia masih seorang ratu. Sebelum 6 orang bijak kuno mencapai pencerahan, dia memimpin segerombolan nyamuk hitam bersayap darah untuk menyakiti makhluk barat, dan kemudian ditahan oleh 2 orang bijak pengganti dari barat, tetapi dia tidak dipukuli sampai mati oleh kedua orang bijak tersebut. Pada saat itu, 2 orang bijak dari agama barat telah memperoleh energi ungu agung yang dianugerahkan oleh leluhur Tao, tetapi mereka tidak menyadari metode menjadi suci melalui pahala. Sudah lama sekali, Taois Wenjing telah berhasil mengembangkan Tao secara rahasia, dan dia telah menjadi utusan agama barat untuk memurnikan wabah, menghususkan diri pada pekerjaan kotor yang tidak dapat dilihat, dan reputasi agama barat akan meningkat, rusak jika terkena cahaya. Dia pada dasarnya ganas, membunuh makhluk tanpa mengedipkan mata. Dia memilih wajah yang menggerahkan saat bertransformasi untuk memfasilitasi beberapa perbuatan jahat. Setelah dipaksa berlindung pada agama barat, Taois Wenjing terus menggunakan dupa untuk membersihkan karmanya, dan sekarang dia telah kembali ke nol karma. Aku benar-benar ingin menembusnya. Inilah jalan surga yang berpihak pada umat manusia. Kurung siku tutup. Taois Wenjing sedang memikirkannya, tetapi dia mendengar 2 orang di samping mengobrol lagi. "Tuan Utusan, Sekte Nanhai hanya menempati area marginal. Dupa yang kami atur menempati barat daya Nanbubusu. Area yang luas. Sebenarnya, kali ini, aku tidak kehilangan terlalu banyak. Tuan Utusan, mengapa kita tidak menghancurkan Xiongzai itu secara diam-diam?" Pendeta Tao Wenjing menoleh untuk melihat bawahan ini, yang gemetar. "Aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Aku hanya membenci diriku sendiri karena memiliki mulut yang panjang. Membunuh manusia hanya meningkatkan karma dengan sia-sia, dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang saya cari adalah orang yang merencanakan dupa di sini, dan menyedot jasa dan darahnya. Begitu banyak berhala yang dibangun dengan kecepatan seperti itu. Di kedalaman skema orang jauh di atas sampahmu." Taois mempesona berjubah darah itu memarahi dengan dingin, dan berjalan beberapa langkah ke samping. Sosoknya bergoyang dan cantik, tetapi mereka berdua tidak berani membuka kelopak mata. Pendeta Tao Wenjing berpikir sejenak, dan berkata, "Tanah Laut Cina Selatan masih jauh dari barat saya. Tempat ini hanyalah dupa dari ratusan ribu makhluk hidup. Jika Anda kehilangannya, Anda akan kehilangan itu bukan apa-apa. Sekarang, saya memiliki masalah yang lebih penting untuk Anda tanyakan. Di Dongsheng Sensu, ada gerbang peri bernama Gerbang Duxian, yang hampir tidak bisa dianggap sebagai warisan ajaran manusia. Baru-baru ini terjadi perkelahian dengan beberapa malaikat jelek di Pulau Jinao. Anda semua bergegas ke Dongsu hari ini untuk menyelidiki masalah ini dan melihat apakah ada dasar perhitungan. Jika Anda melakukannya dengan baik, Anda akan dapat menebus dosa-dosa Anda, dan kursi ini juga akan memberi Anda beberapa hadiah." Kedua pria itu saling memandang, mata mereka dipenuhi kegembiraan karena masih hidup setelah malapetaka. Setelah itu, keduanya berteriak dengan marah, "Bawahanmu mematuhi perintah.
Petik 2. Silakan, mengacaukan segalanya atau membeberkan identitas Anda sendiri yang tahu konsekuensinya. Pendeta Tao Wen Jing menjentikkan jari rampingnya. Keduanya buru-buru mundur, segera melompat ke laut, dan dengan cepat meninggalkan tempat yang tertutup oleh formasi. Taois Wenjing menunjukkan sedikit kedinginan di matanya, menjentikkan jarinya, dan dua nyamuk hitam terbang keluar dengan cepat dan mendarat di punggung dua dewa sejati tanpa suara. Sedot saja dan bunuh tanpa meninggalkan jejak. Dari lubuk hati saya dengan cepat bergema dari nyamuk hitam. Patuhi, Wang. Saya telah mengirim perintah kepadanya sebelumnya, memintanya untuk menggunakan orang ini untuk mengajar Xiao Dao Cheng dan Jinao Dao. Orang yang membuat keributan tentang pertempuran Qi Pejuang adalah wakil pemimpin agama barat, seorang murid tertentu dari orang bijak yang agung. Ini mungkin tampak seperti masalah sepele, tetapi Taois Wenjing memahaminya dengan sangat baik di dalam hatinya. Ini melibatkan tiga agama Taoisme dan wajah orang suci. Dia harus merencanakan dengan hati-hati dan tidak pernah muncul secara langsung. Jika dia secara tidak sengaja mengungkap fakta bahwa agama barat telah mencoba untuk memecah belah tiga agama, dan tertangkap, maka dia akan menjadi orang pertama yang dimusnahkan oleh dua orang suci agama barat tanpa bantuan guru Tao. Setan telah menjadi penyebab utama yang memprovokasi hubungan antara tiga agama Tao. Meskipun dia telah melakukan beberapa pekerjaan kotor untuk agama barat, itu tidak berarti bahwa dia, seorang Tao yang lembut, bersedia untuk menyerah. Dia adalah ratu keluarga. Jika bukan karena dua orang suci dari agama barat yang menahan nyamuk hitam keluarganya, besar dan kecil, dan mengancam mereka dengan ini, dia akan menyedot beberapa wakil pemimpin yang sok suci itu sejak lama. Taois Wenjing menyapu lengan bajunya, dan sosoknya yang memikat berubah menjadi noda darah, menghilang bersama dengan formasi di sekitarnya. Di atas laut tidak ada apa-apa, hanya suara nyamuk yang melayang-layang. Hanya bertanya tentang suaranya, tetapi tidak tahu keberadaannya. Ini mungkin juga merupakan keterampilan rahasia yang diturunkan oleh klan nyamuk. Kakak Bao, di puncak Xiaoqiong, di bawah pohon willow di tepi danau, Lan Linge sedang berlutut dan duduk di tepi danau, mencelupkan sapu tangan ke dalam air bersih, membersihkan riasan yang telah dioleskan wajahnya dengan susah payah. Kakak nakal, jangan katakan tentang apa gulungan gambar itu membuatku sangat jelek. Pada akhirnya, aku juga mengatakan bahwa hatiku terhadap Tao tidak stabil, dan aku melakukan tindakan luar biasa ini setiap hari. Aku melakukannya hal-hal ini untuk membuatmu bahagia. Tidak, itu hanya salin kitab suci Jingzi 100 kali, salin saja. Apa masalahnya? Di pondok jerami tuannya, Li Changshu mau tidak mau mengangkat tangannya ke dahinya ketika dia mendengar Lan Linge mengeluh dengan suara rendah di tepi danau. Ini, pendeta Tao tua Qi Yuan duduk di kursi berlengan, memberi isyarat agar Li Changshu duduk di sampingnya, dan bertanya, "Changshu, apa yang ingin kamu diskusikan dengan guru?" Takut dinding memiliki telinga. Iya, Qi Yuan mengangguk, membuka formasi di sekitar pondok jerami, dan kemudian menatap Li Changshu sebentar. Sebelum Linge tidak mengungkapkan bahwa kakak laki-laki sangat luar biasa, Qi Yuan hanya merasa bahwa dia adalah magang besar, pemalu dan takut mendapat masalah, dan pada dasarnya takut mati, tetapi bakatnya bagus, dan kemajuannya dalam kultivasi dianggap baik. Tetapi setelah terjebak di labirin dan fang saat itu, Qi Yuan, Taois tua, memikirkan semua hal yang berhubungan dengan magang besar sebelumnya. Tetap saja dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Tapi, formasi besar di sekitar ruang alkimia, Turtle Resting Kijue yang misterius, dan kekuatan supernatural orang dewasa yang dipotong kertas yang bahkan dia tidak bisa mengerti. Umur panjang, kata Qi Yuan, bersandar ke depan, berbisik, kamu harus mencari tahu dengan guru. Bagaimana keadaanmu sekarang? Li Changshu tertawa dan berkata, sebelum aku keluar dan kembali ke rumah, muridku pergi untuk menyeberangi malapetaka. Selanjutnya, yang kedua setengah kalimat, tentu saja, tidak bisa diucapkan secara langsung. Qi Yuan menganggukkan kepalanya, merasa sedikit lebih nyaman. Akhirnya, saya telah mengkonfirmasi kultivasi sejati dari murid tertua. Setelah melewati kesengsaraan, dia akan menjadi abadi-abadi. Untuk menjadi abadi dalam 120 atau 30 tahun, bakat ini sudah menjadi bibit abadi kelas 1. Tao tua Qi Yuan mengerutkan kening lagi dan berkata, lalu mengapa kamu ingin menyembunyikan alammu? Bukankah baik untuk mengungkapkan alammu secara normal,
mendapatkan perawatan dan perlindungan dari dalam pintu. Tuan, dunia ini sulit, dan hati orang-orang tidak dapat diprediksi. Li Changshu berkata dengan suara rendah, pikirkan, ketika saya kembali ke alam void, saya selalu muncul di alam dewa transformasi. Maka jika seseorang ingin berurusan dengan murid, itu wajar untuk mengikuti. Secara alami, itu dianggap sesuai dengan pertimbangan berurusan dengan pemurnian roh dalam keadaan transformasi, maka lawan kemungkinan akan menunjukkan kekurangannya, dan murid akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertahan hidup. Anda harus bisa memahami, ini alasan. Pendeta Tao Tua Qi Yuan mengangguk, dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia selalu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu untuk sementara waktu. Li Changshu berkata lagi, murid itu telah berpura-pura menjadi murid yang luar biasa di sekte. Kekuatannya dekat dengan Xian Miao, dan dia bisa mendapatkannya setiap bulan. Pembayaran bulanan hanya 20% lebih rendah dari bibit peri itu. Tapi keuntungan yang saya dapat adalah orang lain tidak tahu nama saya dan hukum saya, jadi tidak ada yang menghitung. Tuan, pikirkanlah, jika Kiong Feng kecil kita menghasilkan bibit peri, itu pasti akan membuat iri orang lain. Jika ada murid utama, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia akan menjadi sasaran puncak lain. Juga akan ada persaingan untuk sumber daya kultivasi antar puncak, lagi pula, pendapatan semua aspek sekte stabil. Petik 2, Qi Yuan berpikir sejenak, lalu mengangguk perlahan. Dulu, aku selalu merasa bahwa cara bengkok murid besar adalah prinsip yang bengkok. Sekarang murid besar itu lebih kuat dari dirinya, tiba-tiba aku merasa bahwa prinsip-prinsip ini sebenarnya, mereka juga masuk akal. Qi Yuan Fuxu Tao Tua menghela nafas, benar-benar seperti ini, itu karena saya tidak terlalu memikirkan guru sebelumnya. Petik 2, Li Changshu mengangkat alisnya, dia tidak berharap guru lebih bijaksana dari yang dia bayangkan. Yah, mudah untuk dibujuk. Guru, yang ingin saya ceritakan hari ini adalah tentang Anda, adik perempuan saya, dan saya jalan keluar masa depan. Petik 2, jalan keluar. Petik 2, Pendeta Tao Qi Yuan tidak bisa tertawa atau menangis sekaligus, dan mengutuk, kamu, bagaimana kamu bisa menemukan jalan keluar? Bukankah indah bagi kita untuk berlatih di depan pintu dan bahagia setiap hari? Tapi Anda merasa tidak ada ruang untuk peri seperti Anda di pintu. Petik 2, bagian dalam sekte secara alami sangat baik bagi kita. Jika sekte itu dalam masalah, para murid harus menyelamatkan hidup mereka. Jika mereka dapat membantu seluruh sekte, mereka pasti akan membalas dendam di masa depan, kata Li Changshu dengan serius, tapi Tuan, kamu tidak menginginkan Zhou Yuan lebih lama. Zhou Yuan, tentu saja aku menginginkannya, desak Qi Yuan, tetapi kamu tidak perlu khawatir tentang Tuan. Tuan sudah puas bisa berubah menjadi abadi keruh dan masih memiliki kesempatan untuk berkultivasi menjadi abadi sejati. Petik 2, Li Changshu tersenyum dan berkata, Guru, ada metode yang memungkinkan Anda untuk memperpanjang hidup Anda setelah Anda menjadi abadi sejati. Bermanfaat besar bagi murid dan saudari junior di masa depan. Baik untukmu dan Linge, mari kita dengarkan. Li Changshu menunjuk ke atas, dan menulis 2 karakter besar di atas meja dengan jarinya. Pengadilan Surgawi, versi kuno. Old Taoist Qi Yuan mengerutkan kening, dan merenung beberapa kali. Li Changshu menghela nafas dalam hati saat melihat ini. Guru saya harus seperti kebanyakan praktisi, yang agak menentang tempat umum, seperti surga. Lagi pula, tidak ada cara untuk melakukan ini, berlatih di gunung jauh lebih baik daripada diatur oleh langit dan diperintah oleh orang lain. Li Changshu menyiapkan pidato terlebih dahulu untuk melihat apakah dia dapat membujuk guru untuk pergi ke surga. Jika guru tidak ingin pergi ke surga, maka Li Changshu tidak akan memaksanya, dan kali ini dia hanya memiliki mentalitas memberikannya coba. Tuan, Li Changshu saat Changshu hendak membuka mulutnya, Qi Yuan bingung dan berkata, apa gunanya tempat ini bagi Zhou Yuan? Hah, Li Changshu terkejut, Tuan, apakah Anda tidak tahu manfaat dari tempat ini? Tuan, saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa setelah Perang Lik, beberapa guru bijak mendirikan tempat seperti itu di pengadilan iblis yang rusak. Qi Yuan mengerutkan kening dan berkata, saya belum mendengar tentang detailnya. Li Changshu, Saat ini, kehadiran pengadilan surgawi tidak terlalu diinginkan. Tuan, tolong dengarkan muridnya menjelaskan secara detail. Qi Yuan segera menganggukkan kepalanya, dan mendengarkan dengan penuh minat pada narasi lambat Li Changshu.
Setelah setengah hari, Li Changshu berjalan kembali ke ruang alkimia dengan tangan di belakang, dan kotak kecil itu telah diambil kembali oleh tuannya. Tanpa diduga, sang master tidak menolak untuk bekerja di Istana Surgawi, dan cukup baru, dan dia akan lebih termotivasi untuk berlatih di negeri dongeng yang sebenarnya. Pikirkan baik-baik, setelah sang master berubah menjadi peri keruh, dia sebenarnya agak tidak pada tempatnya di sekte. Guru dapat menerobos ke negeri dongeng, yang sebenarnya sesegera mungkin, pergi ke surga untuk menjadi pejabat kecil, atau menjadi bagian dari negeri itu, tuan akan jauh lebih santai. Li Changshu baru saja meninggalkan tuannya dengan banyak pil untuk meningkatkan kultivasinya. Mereka sudah kru abadi, dan tidak perlu terlalu memperhatikan apapun. Potensi pengembangan masa depan itu sendiri terbatas, dan bukan ide yang buruk untuk menumpuk basis kultivasi dengan pil. Ketika tuannya tiba di negeri dongeng yang sebenarnya, tidak masalah baginya untuk menggunakan koneksi Yue Lao Lao Tai untuk membiarkan tuannya menyusup ke Istana Surgawi sebagai pegawai negeri. Langkah kedua dari rencananya cukup mudah. Selanjutnya, itu tergantung pada kapan tuannya dapat menerobos ke negeri dongeng yang sebenarnya, diperkirakan akan memakan waktu 1000 tahun. Bahkan 2000 tahun, tetapi itu harus jauh sebelum pembentukan kesengsaraan besar para dewa yang diberikan. Kultivasi Zuoxian jauh lebih sulit daripada Yuanxian dari Tianxian Dao, sebagian, itu juga alasan tidak bisa mendapatkan kesempatan dari seluruh langit. Sebelum itu, apakah kamu ingin membuat rumah aman di luar gerbang gunung? Petik 1. Li Changshu merenung perlahan di dalam hatinya. Jika gerbang Duxian dalam bahaya dihancurkan sebelum mereka bertiga melapor ke pengadilan surgawi, dia dapat membawa tuan dan adik perempuannya ke tempat tinggal. Berjalan di hutan sebentar, Li Changshu untuk sementara menepis ide ini dari lubuk hatinya. Yang paling penting sekarang adalah membuat formasi senyawa Xiao Qiongfeng dengan baik. Tetapi kenyataannya, saya tidak memiliki begitu banyak harta, jadi saya akan membangun rumah aman dengan formasi lengkap. Begitu dia berjalan kembali ke ruang alkimia, akal abadi Li Changshu menangkap sosok terbang Jiwu. Kali ini Aoyi datang berkunjung tiba-tiba. Tuan Jiwu benar-benar banyak membantunya, tidak peduli apakah itu bantuan yang sia-sia atau tidak, hatinya adalah kuncinya. Taois pendek itu tampaknya dalam suasana hati yang sangat baik, dan ketika dia memasuki formasi isolasi di luar Little Qiongfeng, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, keponakan Changshu, coba tebak apa yang dibawakan pamanku untukmu. Kali ini kamu berurusan dengan penyuling Ki Pulau Jinao dan kelompoknya dengan cukup baik, dan akan ada banyak hadiah untukmu di dalam pintu. Yun Sang, dia langsung melemparkan 2 kantong harta karun itu semua adalah bahan berharga untuk formasi susunan, dan saya mendorong Anda untuk terus mempelajari cara pembentukan. Li Changshu menggunakan kekuatan abadi untuk mengendalikan kantong harta karun, saya memeriksa jauh sisi sebelum memegangnya di tangan saya. Jiwu tidak asing dengan ini, dia mengendarai awan dan berhenti di udara 10 kaki jauhnya. Li Changshu menangkupkan tangannya dan memberi hormat, terima kasih, Paman. Hei, masih terlalu dini untuk berterima kasih kepada kami sekarang. Jiwu mengeluarkan pedang putih perak kecil lainnya, melemparkannya dengan santai, dan berkata dengan santai, ini adalah pesanan akses untuk aula dalam Daosang. Tuanku membuang sedikit waktu dan memintanya untukmu di sana. Di aula dalam Daosang, ada sejumlah besar formasi dan klasik alkimia yang hanya dapat dirujuk oleh makhluk abadi sejati di sekte ke. Bagaimana, Petik 2. Saat berbicara, Jiwu mengedipkan mata sebentar. Hati Li Changshu tergerak, dan dia segera meraih pedang putih perak di tangannya, dan memainkannya bolak-balik 2 kali, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Tanpa diduga, ada manfaat seperti itu kali ini. Dia mengekspos kultivasinya sebelumnya, menarik perhatian, itu dianggap sedikit kerugian. Pada saat ini, tampaknya itu benar-benar untung. Tuan, masuk dan duduk dan bicara. Petik 2. Tidak, Jiwu melambaikan tangannya dan menghela nafas. Oh, aku lelah, dan aku akan segera keluar lagi. Jika Anda menjadi peri lebih awal dan menjadi diaken di sekte, Anda akan tahu betapa melelahkannya pekerjaan ini. Petik 2. Hati Li Changshu tergerak, dan dia bertanya, Tuan Paman keluar kali ini, mengapa? Petik 2. Jiwu tersenyum dan berkata, tampaknya China Tengah akan mengadakan konferensi sekte peri 3 agama, yang diperkirakan akan diadakan dalam 50 atau 100 tahun.
Paman saya akan segera muncul dengan dua tetua untuk mewakili Sekte Duxian dan mendiskusikan detail masalah ini dengan sekte tersebut. Namun, dibandingkan dengan sekte besar itu, Sekte Duxian kita terlalu muda dan beratnya terlalu kecil, saya tidak melakukannya. Saya tidak berani berbicara terlalu banyak, jadi saya mendengarkan apa yang diajarkan orang lain kepada Xianzong. Petik 2. Konferensi Sekte Abadi Tiga Agama. Ini, ada apa? Ini ada hubungannya dengan kesengsaraan besar para dewa yang diunggulkan. Li Changshu berpikir sejenak, dan Jiwu tampak sedikit cemas. Setelah beberapa nasihat untuk berlatih dengan baik, dia akan berbalik dan segera pergi. Li Changshu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Lihat, dia buru-buru berkata, "Tuan, tunggu sebentar." Petik 2. Mudah untuk mengatakannya, seharusnya disebut tetap. Bersambung.